Malam pertama Randy mendorong gerobak bakso di desa lereng Gunung Galuh, suasana begitu sunyi. Hanya suara roda kayu berderit yang menemani langkahnya di jalanan berbatu. Angin dingin menusuk tulang, tapi semangatnya tetap menyala. Ia baru saja pindah dari kota, meninggalkan pekerjaan serabutan yang tak menentu. Kini, ia mencoba peruntungan sebagai pedagang bakso keliling, usaha terakhir yang ia harap bisa membawanya keluar dari kemiskinan. Gerobak kayu tua yang ia beli dari pasar loak seminggu lalu tampak usang, namun masih kokoh. Warnanya memudar, dengan sedikit ukiran bunga yang nyaris tak terlihat karena tergerus usia. Tapi entah kenapa, Randy merasa nyaman saat mendorongnya. Seolah-olah gerobak itu mengenal medan jalan yang ia lewati. Bakso, bakso, hangat, daging sapi asli, teriaknya pelan, menggema di antara pohon-pohon besar. Belum 5 menit berkeliling, tiba-tiba seorang wanita tua muncul dari balik semak. Tanpa banyak bicara, ia duduk di bangku kecil di samping gerobak. Randy menyendokkan kuah, menata bakso dan mie ke dalam mangkuk plastik. Si nenek hanya tersenyum lemah. Setelah makan, ia meninggalkan uang dengan tangan gemetar, lalu berjalan perlahan kembali ke kegelapan. Tak lama, datang seorang pria kurus, lalu seorang ibu muda, dan anak kecil. Mereka semua muncul entah dari mana, memesan bakso, makan dengan tenang, lalu pergi tanpa suara. Randy hanya bisa terdiam. Ia merasa aneh, tapi juga senang. Dalam waktu 1 jam, dagangannya habis. Semua mangkuk kosong, dan kantong uangnya lebih berat dari yang ia bayangkan. Sesampainya di kontrakan, ia duduk lemas. Antara lelah dan bahagia. Tak pernah ia bayangkan, di desa terpencil seperti ini, baksonya bisa laku keras. Namun saat hendak mencuci gerobak, ia menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding. Sebuah ukiran kecil di sisi dalam pintu gerobak, tertutup kain lusuh, bertuliskan. Jangan pernah bertanya siapa yang makan. Cukup berikan. Mereka tahu caranya membayar. Randy menatap tulisan itu lama. Ia menelan ludah. Mungkin hanya gurauan dari pemilik lama, pikirnya. Tapi sejak malam itu, satu hal pasti, rezekinya datang, dan bersamanya, rasa yang entah kenapa, terasa dingin. Malam demi malam, Randy semakin terbiasa berjualan di desa itu. Semakin larut, semakin ramai pelanggannya. Tapi anehnya, wajah-wajah mereka selalu terasa asing. Seolah bukan warga desa setempat. Mereka tak banyak bicara, hanya menunjuk, membayar, lalu pergi tanpa suara. Namun, sejak 3 malam terakhir, ada sesuatu yang lebih mengganggunya. Setiap ia berjalan melewati jalan kecil yang membelah kebun bambu, selalu ada bayangan perempuan berdiri jauh di belakangnya. Rambutnya panjang menjuntai, tubuhnya dibalut gaun putih usang yang lusuh terkena tanah. Bayangan itu tak bergerak, hanya diam, mengawasi. Pertama kali Randy melihatnya, ia pikir hanya bayangan pepohonan. Tapi keesokan malam, bayangan itu muncul lagi. Kali ini lebih dekat. Dan saat ia mempercepat langkah, suara langkah di belakangnya ikut beriringan, seperti gema dari langkahnya sendiri, tapi lebih berat, lebih menyeret. Randy berhenti, langkah di belakang ikut berhenti. Ia menoleh cepat, kosong, namun udara di sekitarnya berubah. Dingin dan pekat seperti ruang kosong tanpa kehidupan. Gerobak dorongnya pun terasa lebih berat dari biasanya, seperti ada yang menempel atau menumpang dari belakang. Sesampainya di kontrakan, Randy mengunci pintu rapat-rapat. Tapi malam itu, ia sulit tidur. Karena suara langkah kaki di luar rumah terus terdengar, mondar-mandir. Seperti ada yang menunggu ia membuka pintu. Ketika ia memberanikan diri mengintip dari jendela, tak ada siapa-siapa. Tapi di kaca jendela, samar-samar, ada bekas telapak tangan basah, seperti milik seorang perempuan, dengan jari-jari yang panjang dan bengkok, menempel dari dalam kaca.
Malam itu, gerimis turun pelan. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tapi Randy tetap mendorong gerobaknya, seperti biasa, menyusuri jalan kecil yang sepi dan berkabut. Entah kenapa, semakin malam, ia merasa makin terikat oleh rutinitas ini. Seolah ada yang menuntut agar ia tetap berjualan. Bakso, hangat, daging sapi asli, serunya lirih, nyaris tenggelam oleh suara rintik hujan. Saat sampai di sebuah persimpangan dekat pohon besar yang rimbun, gerobaknya terasa mendadak berat. Roda seperti tersangkut sesuatu, tapi saat ia periksa, jalan itu mulus dan tidak berlumpur. Tiba-tiba, dari balik kabut tipis, muncul beberapa sosok. Diam, tanpa suara, tanpa sapaan. Mereka datang satu persatu dari berbagai arah, seperti sudah tahu dia akan berhenti di sana. Ada seorang ibu tua membawa payung sobek, seorang pria berdiri terpaku dengan kepala sedikit tertunduk, dan seorang gadis kecil tanpa ekspresi, matanya kosong menatap mangkuk. Randy ragu, tapi refleks mengambil mangkuk dan mulai menyendok kuah serta bakso. Tangannya gemetar, ia tak berani menatap wajah-wajah itu terlalu lama. Setelah selesai menyajikan satu mangkuk, ia mengulurkannya ke sang pria. Saat pria itu mengulurkan tangan, jari-jarinya dingin, kaku, dan tembus cahaya. Randy menahan napas. Ketika ia menatap wajah pria itu, darahnya seperti berhenti mengalir. Matanya kosong, tak punya bola mata, wajahnya pucat keabu-abuan. Tapi ia tersenyum, senyum yang sangat lebar, tak wajar, sampai ke telinga. Randy menjatuhkan mangkuk. Mangkuk itu tidak pecah, tapi jatuh tepat di genangan air. Lalu, semua sosok itu menghilang. Tidak pergi, tidak berjalan. Hanya, lenyap. Yang tersisa hanyalah kabut, dan suara desis dari dalam panci bakso yang tiba-tiba mendidih sendiri, padahal apinya mati sejak setengah jam lalu. Saat Randy hendak melarikan diri, ia menoleh ke belakang. Di kaca kecil gerobaknya, tercermin wajah seorang perempuan dengan wajah penuh luka, rambut panjang basah menutupi sebagian muka, tersenyum penuh dendam. Tapi saat ia menoleh langsung ke belakang, tak ada siapa-siapa, hanya bayangan dirinya sendiri. Atau, mungkin bukan. Hari-hari berikutnya, Randy makin dihantui kegelisahan. Ia tak bisa melupakan wajah-wajah aneh yang pernah ia layani. Tapi di sisi lain, penghasilannya semakin tinggi. Dagangannya selalu habis, bahkan kadang ia merasa tidak cukup membuat porsi sebanyak biasanya. Ia mulai curiga, siapa yang sebenarnya membeli baksonya. Rasa penasaran itu semakin memuncak ketika ia bertemu seorang pedagang tua di pasar loak tempat dulu ia membeli gerobak. Randy bertanya tentang asal-usul gerobak tuanya yang mulai terasa berbeda. Si pedagang tua menatapnya lama, lalu berkata lirih, "Kau masih pakai gerobak itu?" Gerobak itu dulu milik seorang perempuan, namanya Sri. Randy terdiam. Sri adalah janda muda, pedagang bakso keliling. Ia cantik, baik, tapi hidupnya penuh kesulitan. Masyarakat mengucilkannya karena fitnah. Ia sering kelaparan. Sampai akhirnya, suatu malam, ia ditemukan meninggal membeku di bawah pohon besar di pinggir desa. Pedagang tua itu berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Sebelum meninggal, konon katanya, arwahnya bersumpah, siapapun yang menggunakan gerobaknya, akan ia bantu, asalkan tidak pernah bertanya siapa yang membeli. Randy merinding. Ia langsung teringat tulisan di balik pintu gerobaknya. Ia merasa hidupnya selama ini ditopang oleh sesuatu yang bukan dari dunia manusia. Namun, malam itu, rasa ingin tahunya tak tertahankan lagi. Ia sengaja menunggu larut malam, mendorong gerobaknya ke pohon tua tempat ia biasa berjualan. Dan saat para pelanggan mulai berdatangan, sunyi, misterius, wajah-wajah kosong itu kembali muncul. Randy melayani mereka seperti biasa. Tapi ketika seorang anak kecil menyodorkan mangkuk, Randy menatapnya dan berkata, "Siapa kalian sebenarnya?" Anak kecil itu menatapnya lama,
lalu tersenyum perlahan. Dalam sekejap, suasana berubah. Angin kencang berhembus. Cahaya petromak di gerobaknya padam. Suara angin berganti dengan bisikan serentak. Kau telah melanggar syaratnya. Tiba-tiba, semua wajah yang ada berubah. Matanya kosong, lidah menjulur panjang, sebagian bahkan tidak punya wajah sama sekali. Mereka mengelilingi Randy. Gerobak mulai berguncang hebat, seperti hidup dan menolak disentuh. Dari dalam panci, kuah bakso mendidih, dan terdengar suara tangisan, suara perempuan. Suara lirih yang familiar, semakin lama, semakin keras. Aku kelaparan, aku sendirian, kau sudah tahu, sekarang kau harus ganti. Randy tak ingat bagaimana ia pulang malam itu. Yang ia ingat hanyalah jeritan dari dalam panci, dari bayangan-bayangan yang mengelilinginya, dari sosok perempuan yang menangis sambil menyebut nama seseorang, mungkin namanya dulu. Sri, beberapa hari ia tak berjualan. Gerobak tua itu ia simpan di belakang kontrakan, ditutup dengan terpal. Tapi setiap malam, suara roda kayu berderit terdengar di halaman rumahnya. Dan saat pagi menjelang, ia selalu menemukan gerobaknya berubah posisi. Seolah ada yang mendorongnya diam-diam. Tak kuat dengan rasa takut, Randy memutuskan membakar gerobak itu. Ia menyiramkan bensin dan menyalakan korek. Namun, begitu api menyentuh kayu gerobak, terdengar suara jeritan panjang, jeritan perempuan. Api padam seketika, angin bertiup keras, dan dari sela-sela papan gerobak, mengalir darah hitam pekat yang membentuk tulisan. Aku tidak ingin dilupakan. Randy terduduk, tubuhnya gemetar hebat. Ia menangis, tak tahu harus bagaimana. Dalam keputusasaan, ia membuka kembali sisi dalam pintu gerobak, tempat ia dulu membaca pesan pertama itu. Namun kini, di balik kain lusuh yang ia singkap, muncul ukiran baru. Ukiran itu berubah. Dulu tertulis, jangan pernah bertanya siapa yang makan. Cukup berikan. Mereka tahu caranya membayar. Kini menjadi, kau sudah bertanya, maka kau adalah penerusku. Dan perlahan, papan kayu itu berubah menjadi cermin. Dan di dalam cermin itu, bukan wajah Randy yang terlihat, tapi seorang perempuan, dengan mata merah, rambut menjuntai, dan senyum mengerikan. Randy terdiam, matanya kosong. Tanpa suara, ia mulai menyendok kuah ke dalam mangkuk, walau tak ada pembeli di depannya. Tiap malam, gerobak itu kembali berjalan. Dan kini, bukan hanya bayangan yang mengikutinya, tapi ia sendiri telah menjadi bagian dari kutukan itu. Dan jika suatu malam, kau mendengar suara lirih dari kejauhan. Bakso, bakso panas, daging asli. Jangan mendekat, jangan menoleh, dan jangan pernah tanya siapa yang sedang makan. Karena kau bisa jadi mangkuk berikutnya.